Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Bapak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Perlu Bapak ingatkan kembali, kalian tetap menjaga kesehatan. Dan yang paling penting di masa pandemi COVID-19 ini, kayak kita sama-sama memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Bapak sekalian, baru saja kita mempelajari tentang negara Kamboja. Sekarang kita akan membahas negara anggota ASEAN yang berikutnya, yaitu Laos. Yang pertama kita bahas adalah identitas negara Laos. Nama resmi Republik Demokratik Rakyat Laos. Ibu kota Vientiane. Pemerintahan Republik Komunis. Sama seperti dengan Kamboja, negara ini adalah negara komunis. Dan untuk seterusnya, tentang identitas negara Laos, bisa kamu baca, kamu pahami, sampai lagu kebangsaan, demi menghemat waktu. Kita lanjutkan anak Bapak semuanya. Oke. Inilah peta negara Laos. Oke nak, kalian amati peta negara Laos. Berikutnya nak, keadaan alam. Yang A, letak dan batas. Laos, letak astronomisnya yaitu 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara, dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Kita lihat batas-batas negaranya nak. Sebelah utara Laos, ya kita perbesar. Ya. Ini dia nak. Berbatasan dengan Cina. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja, sebelah barat berbatasan dengan Thailand. Kita lanjutkan nak. Iklimnya nak, Laos beriklim tropis dan memiliki 3 musim. Musim hujan yang panas terjadi antara Juni sampai Oktober. Musim kemarau yang sejuk terjadi antara bulan November sampai Februari. Dan musim pancaroba yang kering dan panas terjadi antara bulan Maret dan bulan Mei. Bentang alam Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Jadi negara Laos satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Paham anak-anak? Kawasan Laos terdiri dari 4 kesatuan geografis utama. Yang A, barisan pegunungan lipatan dari utara ke selatan yang bertopografi kasar. Kemudian puncak gunung tertinggi berada pada Gunung Pau Bia. Yang B, lereng barat Pegunungan Anam. C, plato Bolofens. D, daerah lembah Sungai Mekong. Sungai Mekong merupakan urat nadi dari negara Laos yang memiliki panjang lebih kurang 1.800 km. Kita lanjutkan tentang penduduk Laos. Laos merupakan salah satu dari beberapa negara komunis yang masih tersisa di dunia. Tahun 2015 jumlah penduduknya 6,9 juta jiwa dengan pertumbuhan 0,3% per tahun. 50% penduduknya memeluk agama Konghucu, 34% menganut kepercayaan suku, 2% Kristen, lain-lainnya mencapai 6%. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Laos.
Bahasa keduanya bahasa Inggris, Vietnam, dan Prancis. Etnis Laosian adalah etnis terbesar Laos mencapai 60%, suku gunung 35%, dan suku lainnya hanya 5%. Hampir 40% penduduk Laos masih buta huruf. Kita lihat perekonomiannya. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama. Luas lahan pertaniannya lebih kurang 932.000 hektar dan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi dan jagung, terutama di provinsi Siang Khoang dan Haupan. Ekspor utama Laos, barang tambang seperti biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Impornya beras, minyak bumi, mesin-mesin, barang elektronik, dan barang-barang konsumsi lain. Sedangkan GDP atau Gross Domestic Product Laos mencapai angka 12,43.000 pada harga pasar. US dollar ya, 12,43.000 US dollar pada harga pasar. Sumber daya alam. Diperkirakan Laos tinggal memiliki luas hutan lebih kurang 130.000 km persegi. Sumber daya andalan Laos yaitu dari sektor pertanian, sektor perikanan, peternakan, pertambangan juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara. Dan yang terakhir, lihat kerjasamanya. Sebagai anggota ASEAN, Laos turut aktif dalam kegiatan kerjasama misalnya KTT ASEAN ke-10 yang dilaksanakan di Vientiane. Organisasi yang diikuti ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, UNDP, UNIDO, ILO, UNESCO, WHO, APEC, dan lain-lain. Selain itu, Laos juga terlibat kerjasama pada forum ASEAN. Demikian anak-anak, mudah-mudahan penjelasan tentang negara Laos bisa kita pahami bersama dan bermanfaat buat kita semua. Lebih kurang Bapak mohon maaf, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.